berbicara mengenai toleransi beragama. Betul, siap. Siap Pak Ustadz? Harus Siap, toleransi. Ustaz. Kesannya sih itu atasannya. Saya kan siap. Ustaz. Udah siap lah pasti. Ya pasti siap. Astagfirullahaladzim. Maafin Si Bu Mas. Ari ketawa mulu, ngeledekin anaknya ya. Siapa? Ya Allah, amit-amit emang baik. Iya. Oke. Kalau gitu pasti sudah nggak sabar untuk mendapatkan siraman rohani. Betul ya. dari Silakan Kang Rashid. Kang Rashid. Silakan Ya, Kang. Silakan. Baik, Ustadz, ini kan kita bisa lihat nih ya bahwa semua yang datang di sini kan dari penjuru daerah gitu. Benar. Terus juga kita bisa melihat juga bahwa negara Indonesia pun juga terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa dan juga termasuk berbagai agama. Nah, sepertinya menarik juga nih di bulan suci Ramadan ini kita berbicara mengenai toleransi beragama. Betul, siap. Siap Pak Ustadz? Harus Siap, toleransi. Ustaz. Kesannya sih itu atasannya. Saya kan siap. Ustaz. Udah siap lah pasti. Ya pasti siap. Astagfirullahaladzim. Maafin Si Bu Mas. Ari ketawa mulu, ngeledekin anaknya ya. Siapa? Ya Allah, amit-amit emang baik. Iya. Oke. Kalau gitu pasti sudah nggak sabar untuk mendapatkan siraman rohani. Betul ya. dari Silakan Kang Rashid. Kang Rashid. Silakan Ya. Kang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa allati hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wa tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, arek-arek Surabaya, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Suatu kehormatan saya bisa hadir di suatu kota provinsi terbesar yang toleransinya begitu hebat di tempat ini, Surabaya. Ketika ada badai akan berlalu. Ketika ada hujan akan berhenti. Ketika ada panas akan ada dingin. Dalam konteks ini izin kesempatan di Kampung Ramadan GTV ini, izinkan hendak membahas satu pesan Ramadan. Apa itu pesan Ramadan? Hati kita harus bersatu. Antara penguasa, antara pengusaha, antara ulama, dan antara fukoro harus bersatu. Karena 4 faktor itulah yang menjadi besarnya negeri ini. Bagaimana Kang Rashid, sekarang ini banyak sekali yang menentang toleransi ini. Agama menyarankan kepada kita, pemirsa hadirin Kampung Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu ahabbul adyan ilallah?" Agama mana yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasul menjawab kepada para sahabatnya, agama yang dicintai oleh Allah adalah agama al-hanifiyah as-samhah. Yaitu agama yang lurus, istiqomah, mustaqim, dan toleran. Islam dia tidak pernah memaafkan yang tidak toleran. Mari kita lihat. Bahkan Kangjeng Nabi Muhammad SAW dikasih pesan oleh Allah dalam Qur'annya. Surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, udhulu fis silmi kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai bunda, ayahanda, sahabat-sahabat di Surabaya, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Tetapi pesan Nabi, pesan Allah, masuklah secara total. Jangan setengah-setengah, bajunya baru Islam, tapi pikirannya belum Islam. Pikirannya sudah Islam, tapi jiwanya belum Islam. Kata ayat ini, masuklah ke dalam agama Islam, tetapi secara paripurna, secara total. Jangan engkau dengar bisikan-bisikan kekerasan. Jangan engkau dengar bisikan-bisikan intoleran. Jangan engkau dengarkan pikiran-pikiran radikal. Innahu lakum aduwwum mubin. Pikiran-pikiran yang radikal adalah musuh kalian. Ini pesan Nabi dan pesan Al-Quranul Karim. Taib Kang Rashid, para ahli tafsir menerjemahkan.
isi yang dimaksud dengan Islam yang paripurna ada 3 dalamnya. Apa saja Kang Rasid yang dimaksud Islam yang sempurna itu? Pertama ada unsur Islam, yang kedua ada unsur iman, yang ketiga ada unsur ihsan. Kang Rasid suka nyebut 3I, Islam, iman, ihsan. Ilmu yang mendefinisikan, yang mempelajari tentang Islam, ilmu fikih. Bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji, itu ditanggung jawabi oleh ilmu fikih. Yang kedua, ilmu yang mempelajari tentang iman, itu ilmu tauhid. Bagaimana menata diri berhubungan dengan Allah, bagaimana yakin dengan kitab-kitabnya Allah sampai selesai. Yang ketiga, ilmu yang mempelajari tentang ihsan, itu namanya ilmu akhlak atau tasawuf. Bagaimana menata rasa supaya hati ini tidak dendam, hati ini tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fikih, tauhid, ihsan. Kalau bahasa sekarang mah punten sekali para saudaraku di Surabaya, kalau pakai bahasa pendidikan, Islam itu learning to know. Iman itu learning to do. Ihsan itu learning to be. Kang Rasid coba sederhanakan atuh Kang, supaya saya bisa menangkap toleransi agamanya. Kalau boleh kita lihat, ambil contoh buah jeruk deh. Sahabat Bunda Ayahanda tahu buah jeruk? Tahu. Saya kira tadi buka pakai jus jeruk mungkin ya. Insyaallah. Mari kita jeruk lihat. Untuk bisa menikmati freshnya jeruk, ada 3 langkah. Pertama, kupas dulu cangkangnya. Yang kedua, keluarkan isinya. Yang ketiga, cicipin rasanya. Cangkang itu Islam, isi itu iman, rasa itu ihsan. Kita tidak bisa cangkangnya saja baru isi, harus 1 paket. Contoh kedua adalah kopi. Untuk bisa menghidangkan kopi harus ada air panas, harus ada gula, harus ada kopi. Diaduk ke kanan 10 kali, ke kiri 20 kali supaya kental. Gitu ya. Nah, gula itu Islam, kopi itu iman, air panas itu ihsan. Kang Rasid bagaimana kalau ditambah susu? Itu mah tambahan susu mah. Kang Rasid bagaimana kalau ditambah creamer? Itu mah tambahan. Kang Rasid bagaimana kalau ditambah sianida? Jangan atuh, membunuh itu mah. Jadi punten sekali, Islam yang 3 harus ada rasa. Ketika terjadi pembunuhan, bagaimana anaknya atuh, bagaimana ibunya atuh, bagaimana cucunya, dia jadi janda tua dan yatim piatu. Mana rasamu? Islam tidak hanya sholat, tapi Islam ada rasa. Disitulah toleransi. Mari kita lihat bagaimana Islam mentoleransikan. Jangankan kepada manusia, ke hewan saja ada toleransi. Sampai Nabi mengatakan, Faktilu bi'ahsana ketlah. Sembelihlah hewanmu dengan yang paling tajam supaya tidak merasakan sakitnya. Kalau ada pohon jangan memetik sebelum matang pohonnya, buah-buahannya. Apalagi manusia. Itulah bahwa toleransi agama Islam itu sangat dianjurkan. Bahkan terakhir punten, ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, dipesankan oleh Allah, ya Musa kulu kaulan layyina. Wahai Musa, dakwahi itu Fir'aun, tapi dengan bahasa yang santun dan lembut. Tidak dengan kekerasan. Musa ke Fir'aun harus dengan lembut, wahai Musa. Ini agama Islam yang menyanjung toleransi. Jumpa kembali di segmen berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa GTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mendengar satu lantunan, tidak lurus saja, dia ada irama, suka nikmat di hati. Ketika mendengar kalimat cinta, yang bergetar bukan kepala, tapi yang bergetar dada. Namun punten sekali, kalau sedang di bulan suci Ramadan, Allah memasukkan cinta di hati sama. Sampai Allah memberikan satu lutfullah, rasa lembut hati.
Sang ayah lembut kepada istri, sang istri lembut kepada suami, suami istri lembut kepada anak, itu teh anugerah. Maka cinta adalah anugerah. Dalam konteks ini tentu kita adalah seorang anak, walaupun kita bukan ayah dan ibu. Tetapi bunda ayahanda pemirsa GTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pasti seorang anak dari ayah dan bunda. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, baktimu kepada kedua orang tuamu adalah suksesmu. Itu menjadi barometer. Kalau baktimu tidak engkau tampakkan kepada kedua orang tuamu, suksesmu tergadaikan. Ada satu kisah Al-Quran mencatatnya, ada seorang orang tua yang sangat bijak menasihati anaknya. Dicatat dalam satu surat namanya surat Luqman. Beliau berpesan kepada putra-putrinya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, jangan engkau sekutukan Tuhanmu, Allah Rabbul Izzati. Kemudian ketika sedang menasihati anaknya, sang ayah dan bunda ini disinterupsi oleh Allah. Ayat berikutnya mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Nasihatilah kedua anakmu, ketiga anakmu, ke-10 anakmu untuk bakti kepada ibu bapak.